track record partai udah keluar di Bijak Memilih dan ada data korupsinya. Bijak Memilih tentang partai politik akhirnya launch dan ini aku mau bawa kalian untuk website tour. Ada apa aja sih di situ? Nah, kita bisa klik di sini, lihat profil partai politik. Kita akan dibawa ke page track record partai. Nah, di sini kalau kalian scroll ke bawah dan ini berdasarkan nomor urut KPU ya, itu ada list profil partai-partai politik yang ikutan nanti di pemilu 2024. Misalnya kita klik sini. Nah, ini tampilannya ada kayak gini, website, social media, ada quick stats. Nah, ada disclaimer-nya, bisa dibaca lebih lagi di sini, tolong dibaca. Lalu ke bawah ini ada kursi DPR saat ini yang di partai ini pegang, gender bacalek yang akan nyalek nanti, generasi umur-umur bacaleknya, dan top 3 perolehan suara. Ada inti, kalau dibuka ini ada summary penjelasan profil dan sejarah partainya. Dan kalau kalian klik ini hyperlink, kalian akan dibawa ke sumbernya. Oke, sekarang kita ke ideologi. Nah, ini kita lagi di profil PKS. Di ideologi bisa di zoom. Oke, nah bisa dilihat ya, kita ada 3 indikator. Satu tuh spektrum antara berbasis Pancasila, berbasis Islam, terus spektrum antara progresif konservatif, lalu pasar diregulasi atau pasar bebas. Nah, ini di setiap termnya ada definisinya yang teman-teman bisa baca, jadi maksudnya itu apa gitu. Nah, ini nggak Bijak Memilih bikin, tapi kita ambil dari hasil yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia yang dia publish di New Mandala, dan bisa diklik di sini. Nah, itu bisa kalian lihat hasil original work ya. Untuk tokoh partai, ini kita lagi di profilnya Partai Demokrat. Kita supaya berimbang, kita coba kasih tokoh kunci yang merupakan ketua umum, terus yang memiliki jabatan di tingkat nasional atau daerah, dan juga yang terlibat kasus. Nah, ini kita coba kalau misalnya available for public ya, tapi tentu nggak semua partai punya. Lalu ada fakta unik. Masuk ke rekam jejak. Pertama, ada pemungutan suara. Kalau dibuka, ini kelihatan sikap partai terhadap isu-isu atau regulasi tertentu kayak UU Ciptaker, UU EBET, KUHP, RUU KPK. Misalnya ada isu terlibat, bisa klik. Nah, ini ada penjelasan balik ke phase 1 Bijak Memilih yang tentang isu. Dan kalau kalian bisa lihat, ini ada sikap partai yang summary-nya mereka semua tuh siapa aja yang setuju, yang nggak setuju. Dan akhirnya yang paling seru yaitu ada data korupsi yang dilakukan kader partai dari tahun 2019 sampai 2023. Nah, ini teman-teman bisa baca di disclaimer-nya bahwa data korupsi di setiap profil partai ini kita dapat dari divisi pejabat pengelola informasi dan dokumentasinya KPK, database Indonesian Corruption Watch atau ICW, dan riset sekunder. Nah, ini data kita olah dan kita olah bareng-bareng dengan ICW. Jadi ini hasil produk kolaborasi dan ini bisa kalian klik untuk baca tentang disclaimer, metodologi, parameter, limitasi data korupsi Bijak Memilih ini. Kategori pertama adalah suap dan gratifikasi. Kita kasih lihat total suap dan gratifikasi nominalnya dan jumlah kasus. Nah, ini di sini ada penjelasan kalau teman-teman klik itu bisa nanti dijelasin suap itu apa sih, gratifikasi itu apa sih, maksudnya ini kayak gini. Kita catat juga kasus terbesar ya, nominalnya, dan siapa yang melakukan. Kategori kedua itu kerugian keuangan negara. Kalau misalnya kalian scroll lagi, itu ada mantan narapidana yang dicalonkan si partai ini di 2024. Listnya ini kita dapat datanya dari KPU dan database ICW. Dan kalian bisa klik, ini ada source semua. Kalian pemula banget nih dan bingung ini informasinya banyak, belum tahu apa-apa, jangan khawatir, kita ada pemilu 101 juga. Ini jadi crash course tentang hal-hal yang kalian harus tahu tentang pemilu 2024. Penting kenal partai politik. Kenapa Bijak Memilih fokusnya ke partai politik bukan kandidat? Nah, ini ada alasan-alasannya yang bisa dibaca, potential threshold, tentang ideologi, kenapa sih partai politik Indonesia mirip-mirip, kenapa ada partai politik lokal Aceh, dan sebagainya. Selain ini ada juga tugas presiden dan tugas DPR. Untuk transparansi, Bijak Memilih ada page disclaimer di mana kita kasih tahu semua nih metodologi, cara kita nentuin isu prioritas, sumbernya dari mana, gimana cara kita lakukan penelitiannya, editorial prosesnya kayak gimana,
limitasi data, dan semuanya. Itu dia phase 2-nya bijak memilih. Kami berharap kalian bisa pakai informasi-informasi yang udah dikumpulin ini supaya nanti di 2024 bisa milih yang sesuai emang sama kalian dan berdasarkan data. Nah, di website-nya juga kalau misalnya kalian mau host event bijak memilih, bisa kolaborasi, atau misalnya mau volunteer dan sebagainya, itu ada semua. Thank you banget udah nonton.